salam kenal lagi kembali dengan Ariza Kelana Putra. Pada kesempatan hari ini saya coba untuk menjelaskan beberapa hal bagaimana menjadi seorang organisasi turis, itu bahasanya ya. Karena adalah bagaimana kita menjadikan suatu organisasi itu menjadi lebih sehat. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apa sih tujuan organisasi itu. Apakah yang menjadi cita-cita, apakah yang menjadi visi misi. Nah, di situ teman-teman semuanya juga mengetahui tujuan gitu, atau visi dan misi. Karena itu penting. Visi misi ini adalah sebuah brainstorming ya, sebuah induk dari sebuah gagasan yang akan kita jalankan di dalam menjalankan organisasi. Nah, pada saat kita sudah mengetahui visi dan misi, kemudian kita lanjutkan ke dalam maksud dan tujuan kita mendirikan. Salah satu contoh mungkin begini, saya sampaikan adalah bahwa Mahkota Indonesia yang akan sebentar lagi, akan tanggal 27 Juli 2020 itu akan melaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat. Apa visinya? Apa misinya? Nah, di sini kita bisa mengetahui. Pada saat kita mengetahui misi dan misinya, pertama adalah misi kita adalah bagaimana cara kita melaksanakan lomba ya dengan baik dan fair play, melaksanakan pelatihan SDM yang itu adalah misi kita. Apa visi ke depannya? Adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia ini, menjaga alam sehingga tidak punah. Itu adalah cita-cita. Itu adalah visi yang dilakukan oleh Mahkota Indonesia. Kemudian apa maksud dan tujuan? Nah, gitu kan ya. Maksudnya tadi adalah mencerdaskan, mengikuti program pemerintah, melaksanakan, membagikan keinginan untuk peduli terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, terus kemudian ekonomi kreatif gitu ya, ekonomi kreatif ini dan sebagainya apanya ya, dan lain-lain lah, banyak lagi yang bisa kita maksud dari sebuah dibentuknya organisasi. Terus kemudian tujuannya apa dilaksanakan itu? Agar bangkit masyarakat ekonomi ini Indonesia. Dengan kita mengangkat tema terhadap ekonomi kreatif, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh adalah bagaimana kita memasarkan pada UKM, bagaimana kita melaksanakan terhadap pengrajin gitu ya, peternak jangkrik, penjual kroto, penjual aksesoris. Itu adalah bentuk-bentuk adalah wirausaha, atau mungkin dibilang adalah usaha rumahan. Bisa juga dibilang itu adalah satu bidang ekonomi kreatif. Kemudian apa? Dalam bentuk kita mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya banyak ilmu-ilmu, banyak manfaat yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang memang memerlukan atau memang dia mencintai dunia perburungan ini, tapi secara ekonomisnya pun bisa dipikirkan. Kemudian setelah kita tahu apa maksud yang kita melaksanakan, kemudian tujuannya seperti apa saja yang akan kita lakukan, ya kita akan melakukan adalah dengan lomba burung. Dengan lomba burung kita bisa memasyarakatkan, kita bisa memberikan pemahaman, kita bisa memberikan ilmu kepada masyarakat luas apa dunia perburungan ini. Kemudian
kita melakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang berhubungan langsung dengan dunia perburungan, yaitu adalah breeding. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan SDM untuk para juri. Kita melakukan pelatihan-pelatihan wirausaha, gitu kan ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan untuk dapat peduli terhadap lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita ini banyak hal-hal yang memang menyusahkan. Banyak hal-hal yang secara ekonomi mungkin, mohon maaf, itu di bawah standar kemiskinan. Dengan kita memberikan pelatihan, dengan kita memberikan bantuan, insya Allah mereka-mereka ini akan terbantu. Gitu. Kemudian di dalam organisasi ini kita harus bisa memiliki struktural. Kita harus memikirkan struktural. Apa saja strukturalnya gitu, yang diperlukan. Pasti kalau kita bicara organisasi nasional, maka kita perlu adalah Dewan Pengurus Pusat, kita perlu Dewan Pengurus Daerah, kita perlu Dewan Pengurus Cabang gitu. Yang mereka semua ini adalah akan bekerja di wilayah-wilayahnya mereka masing-masing. Mereka lah yang nantinya akan mengawasin bagaimana perkembangan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian apalagi gitu, yang diperlukan gitu. Kalau mau kita bicarakan adalah organisasi hobi dunia perburungan, maka kita memerlukan adalah SDM. SDM itu adalah SDM yang utama adalah yang menjadi tulang ujung tombak ya. Ujung tombak itu adalah juri gitu. Bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan, bagaimana kita bisa menciptakan karakter-karakter juri-juri yang berkarakter. Karena menjadi salah satu moto dari Mahkota Indonesia adalah bersahabat, berkarakter dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nah, di sini ini adalah satu lingkup. Ini adalah menjadi suatu kesatuan. Artinya apa? Kita menciptakan juri-juri yang berkarakter. Kita selalu bersahabat dengan siapapun, bukan menjadi superpower, bukan menjadi dominan. Kemudian kita bicaranya adalah bagaimana ilmu, bagaimana kemampuan seorang juri itu benar-benar bisa mumpuni. Karena tidak gampang untuk menjadi juri yang handal, tidak gampang untuk menjadi juri yang betul-betul bisa bertugas secara maksimal. Kenapa? Prosesnya begitu panjang. Proses pertama adalah pelatihan. Proses kedua adalah jam terbang kalau kita istilah bilang ya. Artinya jam bagaimana mereka sering bertugas, mereka terus dan sebagainya, mereka terus memahami, mereka belajar terus-menerus dengan kenapa dunia perburungan ini sangat dinamis di dalam penilaian, dalam karakter burung. Artinya juri-juri ini memang tidak cukup dengan pelatihan 300 minggu. Itu tidak cukup sebenarnya. Makanya pelatihan itu sedikit adalah bicaranya adalah legalitas mereka sebagai seorang juri. Tapi ilmu yang mereka dapat adalah ilmu di lapangan, ilmu konsultasi, ilmu sharing, ilmu pengalaman lain antara karakter juri ini. Kemudian kita terjunkan mereka ke lapangan. Mereka adalah menjadi ujung tombak berhasilnya atau tidaknya organisasi perburungan. Sementara itu yang saya menjelaskan, nanti akan banyak organisasi yang baik adalah struktural. Bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana para pengurus ini bekerja sesuai dengan tupoksinya, apa aja sih tupoksinya, gitu. Apa aja yang diperlukan.